Selamat malam. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Elma Juliarani Manulang dan teman saya yang bernama Joshua Hatahayan. Di sini kami akan menerapkan video pembelajaran tentang fungsi penerapan dan pengambilan keputusan. Adapun pengertian perencanaan, yaitu perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan. Dari sisi proses, fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana, dan siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Proses perencanaan. Sebelum para manajer dapat mengorganisasi, memimpin, atau mengendalikan, terlebih dahulu mereka harus membuat rencana yang memberikan arah pada setiap kegiatan organisasi. Pada tahap perencanaan, para manajer menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan akan mengerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya. Menurut T. Hani Handoko tahun 1999, kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. 2. Merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Alasan perlunya perencanaan. Salah satu maksud dibuat perencanaan adalah untuk melihat program-program yang dipergunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan di waktu yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, perencanaan organisasi harus aktif, dinamis, berkesinambungan, dan kreatif, sehingga manajemen tidak hanya bereaksi terhadap lingkungannya, tapi lebih menjadi peserta aktif dalam dunia usaha. Ada 2 alasan perlunya perencanaan, yaitu 1. Untuk mencapai protektif benefits yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, untuk mencapai positif benefits dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Adapun manfaat perencanaan terdiri dari 1. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. 2. Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. 3. Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keempat, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang kelima, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang keenam, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang ketujuh, menghemat waktu, usaha, dan dana. Hubungan perencanaan dengan fungsi lain. Perencanaan adalah fungsi yang paling dasar dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan manajerial lainnya adalah saling berhubungan dan saling tergantung dan berinteraksi.
Satu, pengorganisasian atau organizing adalah perencanaan untuk menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana mengorganisasikan sumber daya organisasi untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Yang kedua, pengarahan atau directing adalah perencanaan untuk menentukan kombinasi paling baik dari sumber daya yang diperlukan untuk mengarah, mempengaruhi, dan memotivasi karyawan. Yang ketiga, pengawasan atau controlling adalah perencanaan dan pengawasan yang saling berhubungan erat. Pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Tujuan perencanaan. Stephen Robbins dan Marie Coulter mengemukakan 4 tujuan perencanaan. Tujuan pertama adalah untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Tujuan ketiga adalah untuk meminimalisir perborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan inefisiensi dalam perusahaan. Tujuan yang terakhir adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Proses pengevaluasian atau evaluating adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana, manajer tidak akan dapat menilai kinerja perusahaan. Selain keempat hal tersebut, sebagian besar studi menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dengan kinerja perusahaan. Perencanaan juga bertujuan untuk 1. Standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. 2. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. 3. Mengetahui siapa saja yang terlibat atau struktur organisasinya, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya. Yang keempat, mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Dan yang kelima, meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Macam-macam perencanaan. Macam-macam perencanaan dalam pengantar manajemen dibagi menjadi 2, yaitu 1. Perencanaan organisasi. Dalam perencanaan organisasi terdiri dari perencanaan strategis, yaitu rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan strategis. Tepatnya, rencana strategis adalah rencana umum yang mendasari keputusan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah-langkah tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Perencanaan taktis adalah rencana ditunjukkan untuk mencapai tujuan taktis, dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana strategis pada umumnya melibatkan manajemen tingkat atas dan menengah, dan jika dibandingkan dengan rencana strategis, memiliki jangka waktu yang lebih singkat dan suatu fokus yang lebih spesifik dan nyata. Perencanaan operasional adalah rencana yang menitik beratkan pada perencanaan rencana statis untuk mencapai tujuan operasional, dikembangkan oleh manajemen tingkat menengah dan tingkat bawah. Rencana operasional memiliki fokus jangka pendek dan lingkup yang relatif lebih sempit. Macam-macam perencanaan. Dalam macam-macam perencanaan terdapat kerangka waktu perencanaan yang terdiri dari 1. Rencana jangka panjang. Suatu rencana jangka panjang atau long range plan meliputi banyak tahun, mungkin bahkan beberapa dekade. 2. Rencana jangka menengah. Suatu rencana yang agak bersifat sementara dan lebih mudah berubah dibanding rencana jangka panjang.
3. Rencana jangka pendek. Seorang manajer juga mengembangkan suatu rencana jangka pendek yang memiliki kerangka waktu 1 tahun atau kurang. Kedua, perencanaan kontingensi. Jenis perencanaan lain yang juga penting adalah perencanaan kontingensi atau contingency planning, yaitu penentuan serangkaian tindakan alternatif jika suatu rencana tindakan secara tidak terduga terganggu atau dianggap tidak sesuai. Hambatan dalam penetapan dan tujuan perencanaan. 1. Tujuan yang tidak tepat. Tujuan yang tidak tepat mempunyai banyak bentuk. Tujuan juga tidak tepat jika tujuan itu menetapkan terlalu banyak penekanan pada ukuran kuantitatif maupun kualitatif dari keberhasilan. 2. Sistem penghargaan yang tidak tepat. Dalam beberapa lingkungan, sistem penghargaan yang tidak tepat merupakan hambatan dalam penetapan tujuan dan perencanaan. 3. Lingkungan yang dinamis dan kompleks. Sifat dari suatu lingkungan organisasi juga merupakan hambatan bagi penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif. Perubahan yang cepat, inovasi teknologi, dan persaingan yang ketat juga dapat meningkatkan kesulitan bagi suatu organisasi untuk secara akurat mengukur kesempatan dan ancaman di masa mendatang. 4. Keengganan untuk menetapkan tujuan. Hambatan lain terhadap perencanaan yang efektif adalah tujuan bagi mereka sendiri untuk unit-unit yang merupakan tanggung jawab mereka. Alasan untuk ini mungkin adalah kurangnya rasa percaya diri atau takut akan kegagalan. Jika seorang manajer menetapkan suatu tujuan spesifik, ringkas, dan berhubungan dengan waktu, maka apakah ia mencapai atau tidak mencapai tujuan tersebut akan tampak nyata. 5. Penolakan terhadap perubahan. Hambatan lain dalam menetapkan tujuan dan perencanaan adalah penolakan terhadap perubahan. Perencanaan pada intinya terkait dengan perubahan sesuatu dalam organisasi. 6. Keterbatasan. Keterbatasan yang membatasi apa yang dapat dilakukan organisasi merupakan hambatan utama yang lain. Mengatasi hambatan. 1. Pemahaman maksud tujuan dan rencana. Salah satu cara terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses perencanaan adalah dengan maksud dasarnya. Manajer seharusnya juga mengetahui bahwa terdapat keterbatasan pada efektivitas penetapan tujuan, pembuatan rencana, penetapan tujuan, dan perencanaan yang efektif tidak selalu memastikan keberhasilan, penyesuaian, dan pengecualian diharapkan dari waktu ke waktu. Yang kedua, komunikasi dan partisipasi. Meskipun mungkin dibuat pada tingkat tinggi, tujuan dan rencana tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak yang lain dalam organisasi. Setiap orang yang terlibat dalam proses perencanaan seharusnya tahu landasan apa yang mendasari strategi fungsional, dan bagaimana strategi tersebut diintegrasikan dan dikoordinasikan. Yang ketiga, konsistensi dan pembaruan. Tujuan seharusnya konsisten, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Konsistensi horizontal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten di seluruh organisasi dari satu departemen ke departemen lainnya. Konsistensi vertikal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten dari atas hingga ke bawah organisasi. Tujuan strategis, taktis, dan operasional harus selaras. Yang keempat, sistem penghargaan yang efektif. Secara umum, orang seharusnya diberi penghargaan baik karena penetapan tujuan dan rencana yang efektif maupun karena berhasil mencapainya. Karena kegagalan terkadang berasal dari faktor-faktor di luar pengendalian manajemen. Orang seharusnya dipastikan bahwa kegagalan dalam mencapai tujuan tidak akan selalu memiliki konsekuensi hukuman. Pengertian keputusan.
Definisi-definisi pengambilan keputusan menurut beberapa ahli. Menurut G.R. Terry, pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Menurut Theo Heyman, inti dari semua perencanaan adalah pengambilan keputusan suatu pemilihan cara bertindak. Dalam hubungan ini, kita memilih keputusan sebagai suatu cara bertindak yang dipilih oleh manajer sebagai suatu yang paling efektif. Berarti, penempatan untuk mencapai sasaran dan pemecahan masalah. Menurut Dr. Andus Hamalayu SPH Sibuan, pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Teori pengambilan keputusan. 1. Teori rasional komprehensif. Teori pengambilan keputusan yang paling dikenal dan mungkin pula yang banyak diterima oleh kalangan luas ialah teori rasional komprehensif. Unsur-unsur utama dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain. B. Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang mempedomani pembuat keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rankingnya sesuai dengan aturan kepentingannya. C. Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama. D. Akibat-akibat atau biaya dan manfaat yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih teliti. 2. Teori inkremental. Teori inkremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan. 3. Teori pengamatan terpadu. Penganjur teori ini adalah ahli sosiologi organisasi Amitai Etzioni. Etzioni setuju terhadap kritik-kritik para teoritis inkremental yang diarahkan pada teori rasional komprehensif. Akan tetapi, ia juga menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang terdapat pada teori inkremental. Adapun kriteria pengambilan keputusan. Menurut konsepsi Anderson, nilai-nilai yang kemungkinan menjadi pedoman perilaku para pembuat keputusan itu dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu 1. Nilai-nilai politik. Pembuat keputusan mungkin melakukan penilaian atas alternatif kebijaksanaan yang dipilihnya dari sudut pentingnya alternatif itu bagi partai politiknya, atau bagi kelompok-kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpinnya. Kedua, nilai-nilai organisasi. Para pembuat keputusan, khususnya birokrat atau sipil militer, mungkin dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi, di mana ia terlibat di dalamnya. Organisasi, semisal badan-badan administrasi, menggunakan berbagai bentuk ganjaran dan sanksi dalam usahanya untuk memaksa para anggotanya menerima dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai yang telah digariskan oleh organisasi. Yang ketiga, nilai-nilai pribadi. Hasrat untuk melindungi atau memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan fisik atau kebutuhan finansial, reputasi diri, atau posisi histori kemungkinan juga digunakan oleh para pembuat keputusan sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, nilai-nilai kebijaksanaan. Dari perbincangan di atas, suatu hal hendaklah dicamkan, yakni janganlah kita mempunyai anggapan yang sinis dan kemudian menarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan politik ini semata-mata hanyalah dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan demi keuntungan politik, organisasi, atau pribadi. Sebab, para pembuat keputusan mungkin pula bertindak berdasarkan atas persepsi mereka terhadap kepentingan umum atau keyakinan tertentu mengenai kebijaksanaan negara apa yang sekiranya secara moral tepat dan benar. Kelima, nilai-nilai ideologis.
Ideologis pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai-nilai dan keyakinan yang secara logis saling berkaitan yang mencerminkan gambaran sederhana mengenai dunia serta berfungsi sebagai pedoman bertindak bagi masyarakat yang meyakininya. Fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan individual atau kelompok, baik secara institusional ataupun organisasional, sifatnya futuristik. Tujuan pengambilan keputusan yaitu 1. Tujuan yang bersifat tunggal atau hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain. 2. Tujuan yang bersifat ganda atau masalah saling berkaitan dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu 1. Komposisi kelompok. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun komposisi kelompok, yaitu A. Penerimaan tujuan umum mempengaruhi kerjasama dan tukar informasi. B. Pembagian atau divisibilitas tugas kelompok. Tidak semua tugas dapat dibagi. C. Komunikasi dan status struktur. Biasanya yang OSIS-nya tertinggi paling mendominasi dalam kelompok. D. Ukuran kelompok. Semakin besar kelompok, semakin menyebar opini. Konsekuensinya adalah semakin lemah partisipasi individu dalam kelompok tersebut. Yang kedua, kesamaan anggota kelompok keputusan kelompok akan cepat dan mudah dibuat bila anggota kelompok sama satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, pengaruh atau pengkutuban polarisasi kelompok. Seringkali keputusan yang dibuat kelompok lebih ekstrim dibandingkan keputusan individu. Hal itu disebabkan karena adanya perbandingan sosial. Tidak semua orang berada di atas rata-rata. Oleh karena itu, untuk mengimbanginya, perlu dibuat keputusan yang jauh dari pendapat orang tersebut. Adapun model pengambilan keputusan terdiri dari 1. Model pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian atau certainty, yang menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan hanya mempunyai satu hasil. Model ini disebut juga model kepastian atau deterministik. Yang kedua, model pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko atau risk, yang menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan hasil probabilitasnya dapat diperhitungkan atau dapat diketahui. Model keputusan dengan risiko ini disebut juga model stokastis. Yang ketiga, model pengambilan keputusan dengan ketidakpastian atau uncertainty, yang menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan hasil probabilitasnya tidak dapat diketahui atau ditentukan. Model keputusan dengan kondisi seperti ini adalah situasi yang paling sulit untuk pengambilan keputusan. Adapun langkah atau proses pengambilan keputusan yaitu 1. Proses identifikasi atau perumusan persoalan keputusan. Yang kedua, penetapan parameter dan variabel yang merupakan bagian dari sebuah persoalan keputusan. Yang ketiga, penetapan alternatif pemecahan persoalan. Yang keempat, penetapan kriteria pemilihan alternatif untuk mendapatkan alternatif yang terbaik. Dan yang kelima, pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasilnya. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu 1. Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis. Yang kedua,
Dalam perencanaan terdiri dari macam-macam perencanaan, yaitu perencanaan organisasi dan perencanaan kontingensi. Perencanaan organisasi terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Adapun kerangka waktu dalam perencanaan organisasi yaitu sebagai berikut: 1 rencana jangka panjang, 2 rencana menengah, dan 3 jangka pendek. Yang ketiga, suatu perencanaan juga terdapat berbagai hambatan dalam penetapan tujuan. Hambatan tersebut antara lain tujuan yang tidak tepat, sistem penghargaan yang tidak tepat, penolakan terhadap perubahan, dan keterbatasan. Dan yang keempat, terdapat beberapa teori pengambilan keputusan yang dianggap paling sering dibicarakan dalam berbagai kepustakaan kebijakan negara, diantaranya teori rasional komprehensif, teori inkremental, teori pengamatan terpadu. Menurut konsepsi Anderson, nilai-nilai yang kemungkinan menjadi pedoman perilaku para pembuat keputusan itu dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai kebijaksanaan, dan nilai-nilai ideologis. Demikianlah hasil penerapan video pembelajaran kami. Jika ada kekurangannya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.